Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 3, kelompok 2, subkelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis isu global yang berfokus pada Astacita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Paparan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memahami peta jalan pembangunan nasional Indonesia ke depan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menjadi kontribusi kami sebagai abdi negara yang bangga melayani bangsa. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan tim ini. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Azhari Hidayat, Novita Melia Ramadan, Poppy Dwi Aristiarini, R.A. Igel Art, dan Raja Salomo Polintes Lumban Toruan. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dan data. Astacita adalah 8 misi Presiden Prabowo periode 2024 hingga 2029 yang menjadi panduan pembangunan kita. Misi keempat secara khusus menekankan pada SDM yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Mengapa ini penting? Data menunjukkan kondisi yang perlu kita perhatikan bersama. 72 juta penduduk usia produktif kita masih belum memiliki keahlian khusus. Tingkat pengangguran terdidik mencapai 3,5%. Dan Indonesia berada di peringkat 87 Indeks Pembangunan Manusia Dunia tahun 2023. Penguatan sumber daya manusia adalah kunci mutlak untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan bagian fokus tema pembangunan SDM dalam Astacita keempat berdiri di atas 4 pilar utama. Yaitu yang pertama, pendidikan berkualitas memastikan pemerataan akses dari PAUD hingga perguruan tinggi. Lalu yang kedua, kesehatan masyarakat menjamin gizi dan kesehatan karena SDM yang sehat adalah fondasi produktivitas bangsa. Lalu ada poin yang ketiga yaitu penguasaan iptek untuk mendorong inovasi dan adaptasi teknologi di era digital. Poin keempat, karakter dan kebangsaan membentuk SDM yang berintegritas, berjiwa Pancasila dan siap membela negara. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu identifikasi isu global. Kami mengidentifikasi 3 isu global utama yang berdampak langsung pada Indonesia, yaitu krisis pendidikan. Krisis pendidikan di Indonesia ini, menurut data UNESCO, menunjukkan 70% anak di negara berkembang sulit memahami teks sederhana. Ini menuntut kita melakukan transformasi kurikulum berbasis kompetensi. Transformasi kurikulum berbasis kompetensi disrupsi teknologi dan AI. World Economic Forum memprediksi 85 juta pekerjaan akan hilang. Namun 90 juta peran baru akan muncul. Ketimpangan kesehatan, angka stunting kita masih 21,6%. Tanpa adanya intervensi gizi, kapasitas kognitif SDM masa depan kita akan terancam. Selanjutnya adalah teknik APKL. Setelah kita mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pembangunan SDM, sesuai dengan Astacita keempat, kami melakukan validasi menggunakan teknik APKL untuk menentukan isu mana yang paling mendesak untuk segera diintervensi. Teknik ini membedah isu berdasarkan kebaruan atau aktualitasnya, tingkat problematika yang ditimbulkan, dampaknya terhadap khalayak ramai, serta kelayakannya untuk diselesaikan oleh pemerintah. Berdasarkan tabel tersebut, isu krisis mutu pendidikan menempati peringkat pertama dengan total skor 19. Mengapa? Karena secara aktual, data UNESCO menunjukkan 70% anak usia 10 tahun di negara berkembang masih kesulitan memahami teks sederhana. Ini adalah masalah problematik yang serius karena menyentuh fondasi kognitif bangsa dan sangat layak menjadi prioritas melalui revitalisasi kurikulum Merdeka Belajar. Peringkat kedua, kita menghadapi
disrupsi teknologi dan AI. Isu ini sangat aktual dan berdampak luas pada halayak, di mana World Economic Forum memprediksi 85 juta pekerjaan akan hilang akibat otomasi. Penjelasan ketiga, ketimpangan kesehatan dan stunting. Meskipun berada di peringkat ketiga, isu ini tetap krusial dengan angka stunting yang masih di 21,6%. Masalah ini sangat problematik karena berkaitan langsung dengan kapasitas jangka panjang SDM Indonesia Emas 2045. Melalui tabel APKL ini, kami menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan dan adaptasi teknologi adalah dua pilar utama yang harus segera kita perkuat untuk mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing global. Setelah kita memprioritaskan isu krisis mutu pendidikan melalui metode APKL, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa masalah ini terjadi? Untuk menjawabnya, kami menggunakan analisis Fishbone guna membedah akar penyebab masalah dari berbagai sisi. Dari sisi akar masalah utama terletak pada kesenjangan kualitas pengajar kita. Selain itu, faktor kesehatan seperti stunting pada 21,6 anak Indonesia secara langsung menghambat kapasitas kognitif SDM di masa depan. Kemudian dari sisi metode, kita melihat bahwa kurikulum pendidikan masih perlu ditransformasi lebih jauh agar benar-benar berbasis kompetensi untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian dari sisi material atau environment, kesenjangan akses terhadap teknologi digital masih menjadi tembok penghalang bagi siswa di daerah terpencil. Hari ini diperparah oleh faktor ekonomi yang membuat intervensi gizi dan pendidikan menjadi tidak merata. Nah, dengan memahami akan masalah ini, maka solusi yang kami tawarkan dalam tabel alternatif sebelumnya seperti revitalisasi kurikulum Merdeka Belajar, beasiswa LPDP yang merata, dan program intervensi gizi 1000 hari pertama kelahiran atau HPK menjadi sangat relevan untuk menyasar langsung pada tulang-tulang masalah tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, nama Raja Salomo Polintes Lumban Toruan. Pada slide 8, digambarkan tabel alternatif pemecahan masalah. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami merumuskan tabel pemecahan masalah, yaitu 1. Di bidang pendidikan, perlu revitalisasi kurikulum Merdeka Belajar dan pemerataan beasiswa LPDP. Yang kedua, di bidang teknologi, kita butuh program reskilling berbasis AI dan kemitraan erat antara industri dan kampus. Dan yang ketiga, di bidang kesehatan, intervensi gizi 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dan digitalisasi posyandu adalah prioritas utama. Slide 9, penutup. Sebagai penutup, pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang untuk daya saing bangsa. Kami, sebagai ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berkomitmen untuk menjadi abdi negara yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Dengan menerapkan nilai berakhlak, kami siap mendukung penuh terwujudnya SDM unggul demi Indonesia Emas. Sekian